Welcome to Sahabat Joe's channel, do winning and success trading from my channel. Before watching channel, please subscribe my channel and share to your friends. Siang sahabat Jose, pada pagi hari ini tanggal 21 September 2023 kembali lagi pada channel sahabat Jose. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti channel saya yang mungkin sudah videonya hampir 50 video, tetapi tidak apa-apa, semakin banyak video ya semakin sahabat Jose bisa melihat variasi saham-saham yang kita sudah ulas itu. Jadi bisa sahabat Jose menjadi patokan, karena kenapa? Satu video yang saya ulas itu berguna untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Jadi untuk hari ini saya merekomendasikan kita mereview saham yang namanya Bekasi Fajar Industrial Estate atau disingkat BES. Baru saya mau rekomendasi, ternyata beliau sudah naiknya duluan 4,6%, tapi tidak apa-apa. Kita lihat dulu secara fundamental ya. Jadi secara fundamental kenapa saya merekomendasikan? Ya karena sahabat Jose bisa lihat perkembangan beliau dari tahun 2020 sampai 2023 menunjukkan tren yang positif. Jadi dari rugi hampir 1 triliun tahun 2021, rugi setengah triliun tahun 2022 mencapai net income, dan tahun 2023 kembali on the track mencetak laba. Jadi secara NPM, laba net profit marginnya sebenarnya sudah kembali ke tahun sebelum COVID. Jadi secara NPM ya, tapi secara net income belum. Tetapi kita lihat secara margin net profitnya. Jadi itulah yang saya sangat senang, di mana dia comeback kembali. Itu ciri-ciri perusahaan yang bagus, di mana perusahaan yang bagus akan selalu begini. Walaupun dia kena krisis atau kena yang namanya gejolak ekonomi, yang is no problem, tetapi setelah selesai dia juga akan selesai juga, alias pulih kembali. Nah, jadi secara income statement seperti itu. Secara balance sheet, sahabat Jose bisa lihat equity-nya ini sangat bagus. Berarti perusahaan ini sudah teruji di corona pun dia tidak mengalami gejolak liabilities yang tinggi dan equity yang stabil, jadi tidak banyak dia keluar. Terbukti dengan DER-nya dari 2018 sampai 2023, DER-nya mengalami penurunan yang sekarang di bawah 39%. Jadi untuk balance sheet BES itu sudah level A gitu ya. Sudah level A, di mana saya sangat senang dengan perusahaan yang 5 tahun konsisten dia bisa mengurangi hutang secara terus menerus. Nah, dan net income sudah terbukti kembali ke semula net profit marginnya seperti sebelum corona itu. Jadi dari income statement, balance sheet statement nilainya A. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari cash flow-nya. Cash flow-nya ini cash reserve-nya oke, masih banyak. Masih ada sekitar 564 bio. Tetapi
Kita lihat operatingnya mengalami surplus, investasinya mengalami tidak mengalami apa-apa, itu namanya nol. Jadi tidak mengalami, mungkin dia bukan tidak mengalami sih, lebih tepatnya tidak ekspansi, tidak juga mau berinvestasi yang macam-macam itu. Nah, jadi dia fokus bagaimana operasional dia itu membaik, dan terbukti operasionalnya membaik. Itu tepuk tangan kita untuk BES. Financing itu sedikit mengalami penurunan, tetapi bisa dikategorikan juga hampir tidak mengalami perubahan. Jadi konsistensi BES tentang cash flow-nya dia benar-benar jaga. Jadi selama masa gejolak itu yang bermain hanya cash flow operating. Jadi cash flow investing, financing dia benar-benar dia jaga, jangan sampai terlalu salah ambil tindakan. Itu sangat bagus. Jadi masih nilainya A. Oke. Sekarang dari profil sedikit kurang bagus, jadi termasuk standarnya. Kalau komposisi seperti ini, shareholder composition itu masih termasuk B itu. Jadi nilai shareholder composition ini B, dimana Argo Manunggal Land Development itu menjadi pengendali hanya 48,13%, di mana Daiwa House Industry memegang 10%, di mana juga masyarakat memegang komposisi 41,8%, di mana posisi manajemen jika dia mau mengambil keputusan masih ada bisa intervensi dari pihak Daiwa House kalau memang pihak masyarakat juga mendukung Daiwa House. Tetapi jika Argo Manunggal kinerjanya plannya atau ide perencanaannya, plannya ya dia cukup nyari 5% aja maksimal itu agar quorum di rapat itu. Jadi masih bisa ada intervensi dari pihak lain. Tetap ini yang saya kurang setuju kalau shareholder composition pengendali di bawah 50%. Jadi bagi saya shareholder seperti ini, saya berharap sih semoga BES kedepannya bisa ada namanya perusahaan membaik kembali, karena perusahaan yang bagus memang harus di atas 51%, setidaknya 53%. Nah itu batas sangat krusial perusahaan untuk komposisinya. Jangan sampai cuma 20% atau 40% tinggal sisa, itu kurang good. Tetapi tidak apa-apa, ini masih kategori B. Oke, kita lanjut ke statistik, di mana 2020 min 12, 2021 min 7, 2022 3 sudah surplus, dan EPS 2023 27 per saham. Bahasanya growth sudah kembali ke normal. Jadi sudah boleh kita lihat lirik-lirik. Ini sahabat Jose, kalau di properti saya tekankan sekali lagi, kita lihat hanya dari NHVS. NHVS BES itu masih di harga 462, berarti harga pasar sekarang 157. Ini benar-benar under value.
Jadi ya time to buy. Jadi book value per share-nya juga sahabat Jose bisa lihat di harga 461, di mana secara PBV juga hanya 0,34 kali. Ini juga perusahaan book value-nya secara PBV, perusahaan ini sudah murah sekali. Per cuma 5,83 juga murah sekali. Nah, jadi per yang wajar itu 10 sampai 15 kali di industri properti ini juga. Nah, tetapi biasanya juga sekarang bisa ke 7 ke 9. Jadi kita bilang aja lah sekarang IPS-nya berapa? 26,74. Kita hitung 26,74. Jadi kita berhitung 26,74. Kalau per yang industri 9 berarti harga per yang normalnya 240. Kalau 2,6, kalau 26,74 kali, kita bilang 7 kali aja, berarti ada di 187. Jadi 187 sampai 240 itu harga yang kemungkinan besar pasti bisa terjadi dan bisa kembali ke arah situ. Oke. Dan yang dilihat konsen untuk sektor properti itu hutang. Hutang 34,88% alias 0,34 kali, itu perusahaan sangat sehat. Jadi sahabat Jose, kalau bisa dibilang ini perusahaan yang hutangnya sehat. Jadi bukan hutangnya yang tidak sehat, hutangnya sehat. Benar-benar bahasanya kalau kita bilang itu kalau cewek lihat kita cowok ini seperti pria-pria idaman. Nah, jadi pria bahasanya tuh ya cantik lah, cakep kita istilahnya di mata seorang cewek. Jadi profitability juga sangat bagus. Profitability-nya juga sangat bagus, di mana NPM hanya bisa mencetak 41,32%. Applause buat BES Bekasi Fajar. Di mana IPS tersebut di NPM itu kan dari IPS ini kita bisa lihat. Nah, habis itu dari NPM juga bisa kita lihat 41,32% itu sangat-sangat bagus. EBIT 67,92, OPM 46,84%, GPM 67,70%. Nah, ini yang sahabat Jose saya lihat, di mana OPM ke NPM itu cuma 5% selisihnya, karena memang hutangnya kecil itu. Jadi memang itu, tetapi kita bisa lihat tekanan sorry saya agak batuk ya. Jadi berapa kali ini saya batuk terus, ini mungkin dari cuaca di kota Sumatera Selatan ini memang banyak asap, ini kebakaran, aduh gimana nih pemerintah. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Jadi ada selisih spare yang cukup jauh antara gross profit margin atau EBIT-nya ke NPM. Sedangkan kita bisa lihat dari OPM ke NPM hanya selisih 5%. Berarti ada selisih sekitar spare 15%-an itu beban. Jadi kita bisa lihat beban yang ada, operasional yang ada di BES ini masih cukup menggerus NPM. Tetapi kalau dari segi bunga ini tidak terlalu membebani, dan memang terbukti debt equity rasionya hanya 34,88%. Itu. Jadi tapi ROE ROA
itu 5,78, ROE-nya tadi 5,78, ROA-nya 4,30%. Itu 4,30% itu memang kecil. Itu, tetapi kita tidak bisa mengabaikan itu juga. Jadi walaupun MPA besar tetapi ROA-nya seperti itu kecil, itu berarti ada yang namanya adanya suatu kesalahan yang kita harus menggali lebih dalam. Tapi itu is the problem yang jadi concern di properti. Memang kita hanya lihat di NAVS, IPS, PER, PBV, dan di NPM dan di hutang. Itu yang jadi patokan finansial sahabat Josia untuk menganalisa sektor properti. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan secara fundamental untuk analisa fundamental base. Jadi saya review bahwa untuk segi income statement, balance sheet, cash flow yang ada di bagian finansial ini semuanya bisa dikategorikan yang tipe investor suka. Jadi nilainya A. Secara profil ini ratingnya B. Secara cash statistik ini under value dengan target price 462 sesuai NAVS. Dan kalau secara PER berarti sekitar 180 sampai 240 itu range 260 itu range yang dari segi PER yang price segi industri sektoral properti yang wajarnya. Nah, itu. Tapi dari segi PBV itu juga 0,34 kali. Jadi murah sekali. Itu. Dari profitability oke, ROE dengan ROA-nya aja yang sedikit kecil itu nggak apa-apa. Itu kita semua keseluruhan ini saya nyatakan B+ kalau dari case statistik. Oke, jadi itu aja analisa dari fundamental Bekasi Fajar Industri. Itu sekarang kita lanjutkan ke analisa teknikal. Oke, kita ke analisa teknikal di mana posisi base kita bisa lihat 1 tahun. Kita bisa lihat ini chartnya termasuk sideways, jadi kita tinggal mudah tarik garisnya dari atas sampai paling bawah sampai paling atas. Jadi range-nya di sini, satunya di sini. Nah, itulah kemarin kenapa sebenarnya saya mau kabarin, karena kemarin di 150 itu base sudah boleh dibeli. Itu. Nah, di sini kalau sahabat Josi mau lihat, nah tetapi ya jamnya keburu buka, jadi dia langsung terbang deh. Tapi it's no problem. Tetapi tadi dia di 157 sempat break 160 ke arah 160. Jadi memang arah base masih bisa ke 165. Tetapi ingat, jika 165 ini tidak tembus, mungkin dia ada koreksi sedikit ke 157 lagi ya. Itu kalau misalnya nggak sampai 165 dia ternyata 157, berarti ini bisa balik lagi ke 150. Jadi patokannya lihat sampai sesi terakhir ini 157 ini oke atau tidak. Kalau memang dia oke, bisa break sampai 160 sampai 165, berarti kalau memang besoknya atau kapan itu kalau memang dia mau turun berarti ke 157 dulu support yang selanjutnya.
Itu support yang pertamanya, support selanjutnya 150. Dan sebenarnya kalau dari segi fundamental kita bisa lihat angka 180 tuh tidak mustahil, karena ini sahabat Jose bisa lihat dari 2023 dia bisa memang menyentuh ke angka 191. Jadi no problem, kita kunci di angka 150 sampai 157. 157 ini spekulasi buy ya. Harusnya yang kemarin best buy-nya di 150. Best buy 150, target 180. Nah, 157 juga ya kalau misalnya spekulasi beli di harga sekarang itu juga targetnya 180. Nah, jadi itu aja dari segi analisa teknikal, di mana analisa teknikal juga mengindikasikan si B2C-nya sudah selesai. Jadi sekarang chart yang akan terjadi itu C2-1. Jadi istilahnya apa? Kembali ke wave pertama. Jadi wave pertama dia akan kembali. Nah, semoga aja wave pertama ini memang tidak digoyang lagi. Karena kenapa si B2C-nya masih titik-titik itu masih abu-abu, karena masih ditakutkan bahwa C-nya bisa nanti di bawah itu lagi. Tetapi kalau lihat dari kondisi yang kayak ini harusnya C-nya sudah selesai. Itu. Jadi C-nya sudah selesai, maka dia mulai ke wave pertama lagi. Jadi wave C21 itu. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Memang kalau dari B2C masih downtrend, tetapi chart mengestimasi bahwa C-nya sudah mau habis. Jadi harusnya ini C akan menjadi wave 1. Jadi wave pertama harusnya bisa panjang. Harusnya bisa balik ke 180 lagi atau 175 lah. Atau 176 minimal. Itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ingat, seluruh rekomendasi bersifat disclaimer. Saya mohon maaf jika ada salah, dan maaf juga kalau memang video ini kayak namanya video analisa ini agak panjang-panjang, jadi mungkin terkesan membosankan, tetapi ya itulah yang memang terjadi di dunia pasar modal, dimana ya kita harus menganalisa itu harus lebih mendalam, dan dimana juga analisa harus memang berdasarkan data, bukan hanya omong doang, bukan hanya mencuat-cuat doang. Jadi semua berdasarkan data. Jadi saya tidak mau namanya membuat atau menggiring opini ataupun apapun itu, tetapi semua masih bisa terbaca di data dan berita newsnya itu. Jadi ingat, bersifat disclaimer, saya tidak pernah mau menghasut, saya juga tidak pernah mau yang namanya menggiring opini ataupun istilahnya mau menyesatkan, karena saya tidak mau yang namanya berbicara tanpa berdasarkan data dan istilahnya sistem itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih ya sudah subscriber saya. Ini memang subscriber saya sudah 196. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga ya kalau bisa target subscriber 1000 nih ya, saya sih minta bantuan juga dari teman-teman sahabat Jose yang sudah menfollow saya, agar bisa memberikan ke teman-temannya supaya teman-teman yang lain juga bisa menerima manfaat dari video yang saya buat, khususnya bagi teman-teman sahabat Jose yang sudah menjadi pemain saham. Ya, saya berharap channel saya bisa memberikan advice yang baik untuk kalian. Saya juga tidak memaksa kalian untuk mengikuti saya di broker mana,
Tetapi kalau memang di broker kalian merasa percaya ya silakan. Tetapi saya memang pegang salah satu perusahaan eh, Korea, ya istilahnya saya tidak usah ucapkan. Tetapi jika ingin berkonsultasi atau memang minat mau pindah ke tempat perusahaan yang saya kerjain ini atau yang saya istilahnya partner ini, ya bisa menghubungi saya di 0821 7709 6060. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas sebesar-besarnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, sekali lagi please subscriber my channel supaya my channel ya bisa growth, istilahnya ya can be growth, ya supaya juga channel ini bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat di Indonesia dan khususnya investor dan calon investor yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Salam cuan, salam sahabat Jose.